Kamu sedang menyaksikan Polnaspedia. We talk about everything. Hai Sobat Polnas, kembali lagi di podcast seru sharing edukasi ringan dan unik. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang beliau merupakan Kepala Pusat Penjaminan Mutu di Politeknik Nasional. Dan langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Mira. Gimana kabarnya? Halo Tika, hai Sobat Polnas. Jadi perkenalkan saya Mira. Jadi saya dipercaya sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu di Polnas. Jadi senang sekali ketemu Sobat Polnas pada hari ini dengan kabar dan suasana yang sangat luar biasa karena kita bisa ketemu di podcast seru hari ini. Happy banget ya hari ini kita kedatangan Ibu Mira yang hari ini bakal sharing tentang Pusat Penjaminan Mutu. Gimana sih Pusat Penjaminan Mutu dan itu kenapa pentingnya ada Pusat Penjaminan Mutu di perguruan tinggi ya Bu Mira ya. Iya, Tapi tentu. sebelum kita bahas tentang PJM, boleh dong sharing sedikit atau cerita sedikit kenapa sih bisa bekerja di Politeknik Nasional? Itu udah berapa lama Bu Mira kerja di sini? Oke, jadi saya mulai bekerja di sini di tahun 2022. 2022. Iya, 22. tepatnya itu di bulan Maret. Maret. Jadi awal Oke. Maret masuk, itu kira-kira sekarang sudah hampir 2 tahun ya. Oke, dia Sudah hampir 2 tahun. Jadi awalnya itu saya emang tertarik dengan pendidikan, sempat jadi guru juga sambil Oke. melanjutkan S2. Guru di mana itu? Guru di salah satu SMK swasta, SMK Vokasi. Oke, di daerah? Di daerah Denpasar. Oke, di daerah Oke, Denpasar. ya. Kemudian karena saya tertarik sama pendidikan, kemudian saya juga suka belajar, jadi orang tua juga mendukung, jadi kita lanjutkan ke S2. Jadi S2, sambil oke. S2 sambil kerja juga di Oke, pendidikan. heeh. Setelah itu lanjut ingin nih mengembangkan karir heeh. lagi. Akhirnya ketemulah jodohnya di Polnas Politeknik ini untuk Nasional. belajar jadi dosen, Oke, seperti jadi itu. sebelum lulus S2 itu udah berhenti dulu jadi guru atau gimana? Jadi saya sambil Oh, berarti sambil ngajar, sambil Sambil S2. ngajar, iya. Terus setelah lulus S2 baru lanjut setelah untuk lulus S2 masih tetap ngajar. masih ngajar. Oke, tetap masih di SMK. berapa lama tuh ngajar di SMK Di itu? SMK saya mulai dari 2018. 2018 sampai 2022 Iya, berarti ya. 22. Oke, Iya, 2022, lumayan lama, 18, 19, 20 udah tuh 4 tahunan ya. Iya. 4 tahunan kerja di pendidikan di SMK. Terus pindah ke Pindah ke Politeknik Polnas, Nasional. Dapatnya Politeknik Nasional dan menjadi bukan guru lagi, menjadi dosen. Jadi Bebannya jadinya lebih tinggi. jadi lebih tinggi. Kalau misalkan Iya. kemarin ketemunya anak-anak SMK, sekarang ketemunya anak-anak kuliah ya. Jadi itu Iya. sedikit cerita gimana sih kenapa Bu Mira bisa kerja di sini. Jadi sebelum jadi dosen, jadi guru dulu, akhirnya sekarang bisa jadi dosen di Politeknik Nasional dan sekarang jadi Kepala Pusat Penjaminan Mutu. Dulu sebelum jadi PJM, di awal masuk sini tuh jadi menjabat sebagai apa ini Bu? Oke, awal masuk ke sini itu saya dipercaya di P2M. P2M, Jadi, P2M itu apa? penelitian dan juga pengabdian kepada Pengabdian. masyarakat. Jadi fokus kalau misalnya Politeknik Nasional karena kita di perguruan tinggi, kita ada namanya Tridharma sebagai Oke, dosen. betul. Jadi tidak hanya mengajar, tidak hanya mengajar tapi juga harus ada melaksanakan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Iya. Nah, di P2M saya ditanggung jawabi atau diberikan tanggung jawab berkaitan dengan penelitian dan Penelitian pengabdian dan kepada pengabdian. masyarakat, terutama terkait dengan dosen-dosennya. Dosen-dosen. Ya, karena kalau misalnya di perguruan tinggi, kalau dosen tidak aktif di penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat, akan menjadi suatu nilai atau poin yang mempengaruhi akreditasi nantinya. Oke, iya seperti betul. itu. Jadi sekarang banyak banget dosen-dosen yang berbondong-bondong itu rajin banget ya untuk upload penelitian dan pengabdiannya karena berpengaruh banget nanti sama seperti yang Bu Mira bilang tadi, berpengaruh sama akreditasi dari perguruan tingginya, PT-nya. Nah, sekarang lanjut masuk nih ke PJM. Gimana rasanya menjabat sebagai Pusat Penjaminan Mutu dan kenapa sih PJM itu penting Bu untuk sebuah perguruan tinggi? Rasanya jadi PJM itu sesuatu banget. Sesuatu banget ya. Karena Oke. banyak tantangan di sana. Jadi kalau kita lihat yang namanya penjaminan mutu, jadi rasanya beban itu luar biasa. Kalau misalnya kita di sana tidak bisa mengontrol. Betul. Kalau misalnya kita yang namanya seperti menjalankan sesuatu yang kadang kita ingat ketika menetapkan pelaksanaan, ya udahlah, Kita lupa gitu ya. Nah, penjaminan mutu ini kita tugasnya untuk mengontrol di sana, memelihara bagaimana sih apa yang sudah kita tetapkan di awal akhirnya bisa goal nantinya. Dan kita juga
harus meningkatkan mutunya. Jadi nggak Betul. boleh stagnan. Jadi Mm-mm. penjaminan mutu itu bagi perguruan tinggi itu seperti kalau bisa kita bilang ya Mm-mm. jantungnya perguruan tinggi. Betul, betul, Karena betul. kalau tidak ada penjaminan mutu, Mm-mm. apalagi perguruan tinggi ya, Mm-mm. mahasiswa banyak, kemudian Mm-mm. staf juga banyak. Banyak. Kita memang bisa menetapkan di awal, oh komitmen nih kita di awal Mm-mm. seperti ini. Tapi dalam perjalanannya dengan berbagai Iya, situasi, betul. kadang di sanalah. Kadang kan kita nggak tahu di lapangan itu seperti apa gitu ya. Jadi Iya. nggak bisa asal-asalan gitu aja ya. Jadi kayak benar banget tadi yang Bu Mira bilang, penjaminan mutu ini adalah jantungnya, pusatnya ya. Jadi kalau misalkan emang teman-teman mau memberikan kritik, saran, nanti bisa ke PJM banget ya. Karena Bisa banget. selain itu tugas PJM itu apa aja sih Bu? Oke. Selain itu tugas PJM yang pertama kan yang tadi yang tentang kita emang di awal ya PJM, jadi saya ceritakan dulu PJM di awal itu memang tugasnya yang pertama lah untuk menetapkan. Betul. Kemudian ada beberapa hal yang kita tetapkan nantinya. Itu tentunya dengan komitmen dari seluruh pihak ya. Jadi pihak di sini tidak hanya pimpinan tapi juga menyangkut mahasiswa sepertinya. Betul. Kemudian yang kedua kita lakukan pelaksanaannya. Setelah pelaksanaan ada yang namanya evaluasi. Nah, PJM di sini berperan sekali untuk evaluasi. Jadi ada beberapa melalui audit, kemudian termasuk nanti ketika ada keluhan itu harus ditangani oleh PJM biasanya. Jadi ketika keluhan itu masuk, kalau misalnya tidak ada PJM, berarti biasanya bisa saja beberapa pihak merasa saya tidak mau ada keluhan ini, disingkirkan saja. Betul, tapi kalau betul. sudah ada PJM, masuk ke PJM, keluhan ini ada, terdokumentasikan, harus dilaksanakan dan juga harus ditindaklanjuti. betul. Seperti apa harus solusinya. Seperti Oke, itu. jadi seperti itu tugas-tugas PJM dan amat sangat penting ya untuk Penting menjamin sekali. mutu dari perguruan tingginya. Nggak cuma perguruan tinggi mungkin ya, mungkin di setiap perusahaan pasti ada penjaminan mutunya karena itu kan standarnya ya, pasti ada penjaminan mutunya agar mutunya tetap terjamin dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, tantangannya menjadi PJM apa sih Bu? Kan karena tadi dibilang nih jantungnya ya, karena jantungnya berarti penting banget nih. Kalau misalkan nggak ada PJM kan ya tidak bisa hidup kan gitu ya. Karena tadi dibilang jantung tidak bisa hidup. Tantangannya nih selama menjadi PJM. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan kesadaran semua pihak dalam menyelesaikan mutu atau yang sudah kita tetapkan. Jadi kalau misalnya komitmen di awal itu bisa saja ya kita capai dengan satu rapat selesai komitmen, oke komitmennya seperti ini. Tapi kesadaran untuk melaksanakan mutu tersebut, kemudian keterlibatan semua pihak secara real atau secara dari tulus ikhlas dari dalamnya itu yang agak sulit untuk dibentuk. Karena kadang dengan situasi tertentu ada tekanan dan sebagainya berubah mutunya ke sana, berubah mutunya ke sini. Nah, PJM yang di sana masuk. Jadi kalau ketika ada tekanan, bagaimana PJM itu bisa mengontrol lagi supaya memang ke arah yang memang sudah ditetapkan di awal. Jadi itu beratnya konsistensi dan juga kesadaran dari semua pihak, dari semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah staf, mahasiswa dan juga pemimpin di sini. Termasuk nanti adalah mitra usaha karena kita juga terlibat di sana. Nah, cara Ibu untuk mengatasi itu konsistensi dan juga tadi apa ya yang kedua konsistensi dan kesadaran, karena kan kalau misalnya kita ngomong kesadaran itu balik lagi ke masing-masing personality orangnya ya, dan kita juga sudah di umur yang dewasa, sama-sama dewasa dan mengerti gitu. Untuk bagi Ibu sendiri gimana caranya untuk mengatasi masalah itu, tantangan yang tadi Ibu bilang itu? Ya kalau terkait dengan konsistensi dan kesadaran, hal satu-satunya yang bisa saya lakukan sampai saat ini, karena saya juga baru berapa bulan ya di PJM, itu adalah yang pertama adalah kita melaksanakan audit. Jadi dalam kurun waktu tertentu dilaksanakan audit. Jadi audit ini fungsinya adalah untuk mengingatkan kembali kepada bagian-bagian atau unit terkait sasaran mutu yang dia sudah ciptakan atau tetapkan apa. Jadi supaya tidak melenceng dan memang kegiatannya terlaksana nanti di akhir tahun. Seperti itu. Kemudian ada juga evaluasi, kita menyebarkan beberapa kuesioner terutama ke mahasiswa. Kemudian pemangku kepentingan lain seperti dosen juga kita sebarkan. Jadi itu untuk mengetahui seberapa mana, sejauh mana kepuasan mereka atau ada atau tidak keluhan yang dirasakan. Jadi supaya
supaya tidak hanya satu pihak, manajemen Betul. merasa benar semua misalnya, Heeh, tidak. Jadi iya. ada juga masukan Heeh, dari betul. berbagai pihak itu yang Heeh, kita iya. coba gali di sini. Tadi membahas tentang kuesioner yang disebarkan ke mahasiswa. Kan banyak banget nih mahasiswa Polnas dan Ibu pasti menyebarkan itu sebagai audit gitu ya. Nah, gimana caranya? Karena saya juga Ibu juga kuliah, saya juga kuliah dan teman-teman yang lain mungkin kuliah juga atau mungkin ada yang sedang kuliah dan lain sebagainya. Kadang mau mengisi kuesioner ini suka berpikir kayak ya udah isi-isi aja karena memang harus mengisi jadi kita udah isi-isi aja entah itu mau kita isinya baik atau tidak baik. Sebenarnya kita ada keluhan mungkin sama dosennya, sama manajemennya dan lain sebagainya tapi kita isinya bagus-bagus semua. Gimana caranya untuk mengatasi itu agar isiannya itu enggak semuanya bagus padahal mungkin dia ada yang harus diperbaiki tapi dia menilainya bagus seperti itu. Baik, sebenarnya itu balik lagi ke Heeh. kesadaran diri. Nah, caranya yang paling ampuh yang mau Mhm. saya laksanakan itu adalah saya tidak membuka pertanyaan siapa nama mahasiswanya atau Oke. NIM-nya. Heeh. Jadi kalau misalnya yang namanya pribadi Heeh, ya, kalau misalnya betul. kita sudah tanyakan nama, Heeh. pasti langsung dah baik sajalah. Nanti Iya, takutnya betul. dibaca dosennya Iya, dapat betul, nilainya betul. jelek lagi kan Iya, gitu ya. betul. Jadi caranya adalah namanya tidak saya minta untuk Heeh. disebutkan, Nama kemudian dan NIM ya? nama dan NIM itu dirahasiakan, Mhm. tidak usah disebutkan. Kalau angkatan sama prodi tetap ada ya? Prodi tetap ada, Heeh. tapi angkatan tidak ada. Angkatan Jadi kan tidak tidak ada. bisa terdeteksi ya Oke, iya, kira-kira kita nggak ini tahu siapa ya gitu ya. jadi karena tenang saja sebenarnya kuesioner itu tidak akan masuk ke dosennya pribadi. Betul. Itu hanya dari dokumen PJM. Mhm. Jadi nanti PJM yang akan melihat sebenarnya Mhm. seberapa besar atau seberapa puas dari mahasiswa terhadap pelayanan dosen. Betul. Jadi tidak akan ada pengaruh ke mahasiswanya. Jadi Mhm. di sini pun ada kesempatan di Polnas ini Mhm. untuk saya nyampaikan bahwa bagi rekan-rekan mahasiswa Polnas, kalau misalnya dari PJM mengeluarkan kuesioner terkait dengan kepuasan dari Betul. dosen, Heeh. silahkan diisi Betul. sesuai dengan apa yang dirasakan. Kalau ada saran dimasukkan saja karena tidak akan terdeteksi oleh dosennya. Jadi diingat ya teman-teman atau sobat Polnas yang sedang menonton, mahasiswa Polnas nih khususnya ya. Kalau misalkan nanti ada penyebaran biasanya berapa bulan sekali? Setiap akhir perkuliahan. Oh, Jadi setelah UAS akan saya sebarkan. Berarti ini bentar lagi mau UAS kan? Jadi habis itu akan disebarin. Tolong diisi dengan baik, dengan sejujur-jujurnya, dengan saksama, dibaca pertanyaannya. Kalau ada saran, ada kritik boleh banget dibagi ya. Karena itu bisa memperbaiki. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang sudah bagus bisa diperbagus lagi. Kalau ada yang kurang bisa diperbaiki lagi. Jadi buat sobat Polnas diisi, tenang aja, datanya aman ya, aman banget, nggak akan bocor kemana-mana. Tidak akan bocor. Iya. Dosen tidak akan tahu tentang itu. Iya betul. Nanti Bu Mira jaminannya, karena Bu Mira adalah pusat penjaminan mutu, jadi nanti database-nya hanya akan di PJM Iya, ya, benar PJM sekali. saja. Jadi tenang aja, nggak akan ada kebocoran data ke dosen yang mungkin ada teman-teman yang agak saya takut ngisi si dosen ini Bu, gitu nanti gimana ketahuan atau enggak, kan dia sebagai ini juga dan lain sebagainya. Biasa kan berpikirnya gitu mahasiswa ya. Tapi tenang, ini akan aman ya. Aman Aman banget ya. Iya. Atau kalau misalnya mahasiswa yang masih takut nih ngisi Google Form atau yang kuesioner akan saya sebarkan, kita sudah punya namanya kotak saran. Betul. Iya, ada di 2 tempat atau 2 titik, lantai 2 dan juga lantai 3. Betul. Jadi di kotak saran itu maksudnya tinggal masukkan saja sarannya, hanya saja tidak usah diisi nama ya. Iya betul. Jadi nanti takutnya juga kotak saran diisi nama bolehlah, kalau mau diisi Iya. nama silakan. Tapi kalau memang takut tidak mau menyampaikan pendapat, tidak mau ketemu saya langsung atau tidak mau mengisi kuesioner, ya salah satunya adalah di kotak saran. Nanti Betul. kotak sarannya akan kita buka, yang buka juga PJM. Jadi yang tahu datanya juga hanya PJM. Hanya PJM ya. Tapi di PJM juga dipilah-pilah. Apakah sarannya memang untuk membangun Polnas atau hanya sekedar bercandaan seperti itu. Jadi dilihat juga dengan seksama seperti itu. Kalau memang sarannya memang untuk membangun Polnas, akan disampaikan ke pihak terkait dan akan bisa dilihat progresnya. Jadi PJM itu tidak hanya menyampaikan, nanti dilihat juga progresnya, terselesaikan atau tidak permasalahan Iya, ini. betul. Kalau tidak terselesaikan itu akan masih open sampai
memang terklus Terselesaikan atau ya. mahasiswa emang merasa puas dengan apa yang Mm-mm. ditindaklanjuti seperti Seperti itu. Jadi diingat sekali lagi kalau misalkan takut untuk ketemu langsung datang ke ruangannya Bu Mira ya, ada di Politeknik Nasional lantai 2 ya ruangannya. Nanti kalau misalkan takut bisa langsung ke kotak saran ya, kotak saran. Jadi tinggal masukin aja ke kotak saran, ditulis kecil-kecil gitu boleh dimasukin ke kotak saran, nggak perlu untuk isi nama. Iya. Tapi kalau misalkan mau isi nama boleh banget ya. Boleh. Nanti sekali. namanya kita rahasiakan kok. Nanti hanya Bu tetap Mira yang tahu ya. dirahasiakan. Ha-ha. Iya, data keluhan itu hanya saya yang tahu, Ha-ha. tapi saya akan menyampaikan secara general kepada unit terkait. Mm-mm. Jadi supaya unit Kalau terkait memang juga ada masalah di unit Iya, kalau tersebut memang ada gitu ya. masalah. Kalau untuk sekarang udah ada nggak Bu yang ngisi Sudah. kotak saran? Udah ada ya. Sudah ada dan sudah disampaikan unit terkait, Oke. hanya kita tunggu penyelesaiannya dulu Oke. karena periode penyelesaiannya masih sampai semester depan. Semester Seperti depan. itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin udah ngisi gitu ya, teman-teman sobat Polnas ya, tentunya kalau misalkan yang di luar Polnas mungkin bisa diterapin juga di kampusnya masing-masing. Pasti kan ada kotak saran juga. Iya. Bisa itu. Tapi jangan surat kaleng yang dengan bahasa yang nggak baik ya Iya. gitu ya. Tetap dengan bahasa yang baik, bahasa yang formal, disampaikan dengan baik. Baru nanti kita akan tindak lanjuti ya, seperti itu. Kalau selain kotak saran itu bisa kemana lagi Bu? Mungkin kalau misalkan ada yang mau ngasih kritik dan saran gitu. Oke, kalau untuk saat ini yang bisa dilihat atau bisa dicapai untuk Mm-mm. penyampaian kritik dan saran, yang pertama adalah datang ke ruangan saya langsung di PJM di Di lantai BCM 2. lantai 2. Atau kalau bagi mahasiswa yang mengetahui nomor WhatsApp saya Heeh, bisa, bisa. tapi tetap ya tata bahasa juga diperhatikan. betul. Kemudian yang ketiga adalah melalui kuesioner tadi, Mm-mm. dan yang keempat adalah kotak saran. Kotak Berarti sudah ada saran. 4 cara. Ada 4 cara ya. Mungkin nanti ke depannya kita akan bikin kegiatan-kegiatan di mana mahasiswa bisa untuk langsung ngobrol dengan para manajemen gitu ya. Oh, itu sudah direncanakan. Direncanakan. Nanti Iya, kita tapi bikin belum Heeh. kita siapkan secara matang. Iya, Jadi kita betul. tunggu launchingnya dulu. nanti karena ini kita baru akan sebut awal. namanya, mungkin bisa dialog 2 sisi antara manajemen dan juga mahasiswa, karena dengan itu kan kita bisa langsung tahu ya permasalahannya apa, langsung dapat jawabannya nih dari manajemen apa yang akan dijanjikan, dan mahasiswanya juga akan bisa menyampaikan secara langsung keluhannya seperti apa. Nanti Iya. kita tunggu, mungkin nanti Bu Mira bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membuat acara tersebut ya. Iya, Jadi semoga bisa. semoga bisa, Iya, pasti karena bisa. sudah direncanakan. Sudah direncanakan, tapi tidak tahu launchingnya kapan. Ditunggu aja buat Sedang menunggu proses Iya, karena tunggu satu proses. persatu harus kita harus selesaikan diselesaikan. dulu. Yang pasti nanti kedepannya akan ada hal tersebut gitu ya. Iya. Nanti bisa ditunggu aja buat teman-teman atau sobat Polnas yang kuliah tentunya di Politeknik Nasional. Iya. Kalau nggak kuliah di Polnas ya nggak bisa untuk datang dan memberikan kritik dan saran. Maka dari itu kuliah dulu Kuliahnya di Polnas ya. dulu ya. Jadi boleh kalau misalkan mau memberikan kritik dan saran yang baik untuk Politeknik Nasional ke depannya, boleh kuliah di Politeknik Nasional. Kita masih buka pendaftaran juga sampai bulan September nanti. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Mira sudah hadir di sini, sudah memberikan banyak informasi untuk teman-teman sobat Polnas. Gimana hari ini datang ke sini, happy nggak habis kita ajak ngobrol banyak tentang PJM? Happy sekali karena dengan ini jadi saya juga bisa langsung menyampaikan Betul. ke mahasiswa Polnas. Saya juga lupa tadi tidak hanya mahasiswa Polnas ya, alumni Polnas Betul, yang sudah iya, bekerja. benar-benar. Heeh. Kalau misalnya memang ada saran yang ingin disampaikan, silakan saja langsung bisa menghubungi saya juga di PJM atau menggunakan nomor WA dari Polnas ya, boleh tentunya. nanti. Jadi untuk menyampaikan. Berarti untuk alumni ya. Untuk alumni, kemudian untuk mitra juga kalau Mm-mm. misalnya memang ada keluhan terkait dengan pelaksanaan Polnas selama ini, itu bisa melalui wadir kerjasamanya langsung Iya, untuk betul. menyampaikan keluhan supaya nanti bisa disampaikan ke PJM. Betul. Jadi Politeknik Nasional itu membuka kritik dan saran, kita Mm-mm. siap menerimanya demi kebaikan Politeknik Nasional tentu Mm-mm. ke depannya. Betul, tapi balik lagi. Jadi silakan memberikan kritik dan saran yang membangun tentunya, karena kan kita juga ingin dibangun ke depannya untuk yang lebih baik lagi ya. Iya, Terima benar kasih sekali lagi Bu Mira. Semoga nanti bisa datang lagi ke sini dan kita bahas hal lain selain PJM mungkin nanti ya. Kita akan membahas banyak hal lain sama Bu Mira di next episode, mungkin nextnya lagi gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah menonton episode kali ini di podcast seru. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye bye. Sampai jumpa.